Kalau kita lihat tahun ini ya seperti yang tadi Rory juga udah bilang, kurban memang sedang lesu. Bahkan di beberapa daerah ini animo berkurban juga turun hingga 50%. Jadi memang nggak heran ya kalau banyak cara yang akhirnya dilakukan juga oleh para pedagang hewan kurban. Ini demi mendongkrak omsetnya. Betul. Termasuk menyewa jasa para selebgram loh. Jadi mereka ini mempromosikan dagangannya lewat medsos mereka. Kamu sebagai selebgram terkenal, kamu apakah juga membantu endorsement berjualan kurban, Disti? Belum ada yang menawari ini kemarin sayangnya ya, mungkin tahun depan ya. Tapi tentu saja ini juga pengalaman yang menarik sekali kalau kita bilang mereka punya banyak cara untuk akhirnya mengingatkan kita, ayo mari kita berkorban. Termasuk bahkan salah satunya adalah dengan video call. Dengan video call untuk kita memilih hewan kurban mana yang akan kita pilih dan juga termasuk di situ tawar-menawar harganya. Gitu. Tapi ini terkait dengan selebgram yang membantu berjualan hewan kurban ini inspiring sekali, inspiratif sekali. Yuk kita simak informasinya berikut ini. Inliners berbisnis di era digital dan masa pandemi kayak gini butuh kreativitas ya. Nggak pakai malu-malu, Selebgram di Surabaya, Jawa Timur menawarkan hewan kurban kepada para followers dan warganet lainnya. Bagi Selebgram, tugas ini sangat menantang karena yang biasa berfoto dengan produk-produk kecantikan, kini mereka harus berfoto dengan hewan kurban. Nggak hanya mengupload foto-foto bersama hewan kurban, Selebgram ini juga dituntut untuk live Instagram untuk menawarkan langsung kepada penontonnya. Dan bila ada yang tertarik bisa datang ke lokasi untuk bertransaksi sekaligus bertemu dengan para selebgram. Tentunya tak hanya honor reguler yang mereka dapatkan inliners, tapi komisi dan bonus bisa mereka dapatkan bila berhasil menjual hewan kurban. Kalau menawarkan lewat media sosial saya sendiri itu banyak yang tertarik sebagian. Tergantung netizennya seperti apa dulu. Kalau misalnya dari kalangan dewasa sampai orang tua itu kan saya cantumin juga nih. Alhamdulillah banyak yang menghubungin saya juga. Menggandeng para selebgram untuk ikut menawarkan hewan kurban memang baru pertama kali dilakukan di masa PPKM darurat. Pedagang butuh menjaring pelanggan baru untuk membeli hewan kurbannya. Sekarang dengan kecanggihan teknologi bukan hanya tatap muka, tapi jari kita yang bergerak juga. Banyak customer yang tidak tatap muka tapi langsung ke sini gara-gara medsos dari rekan-rekan SPG kita itu yang cantik-cantik gitu. Sementara di Bogor, Jawa Barat, jual online hewan kurban menggunakan jasa marketing para selebgram juga menjadi strategi bisnis di masa PPKM ini. Meski diakui, bisnis tahunan penjualan hewan kurban tahun ini tak selaris tahun sebelumnya. Saya ingat betul nih, kayaknya udah jalan 3 atau 4 tahun ini ya, saya kalau berkurban itu lewat online belinya. Gimana tuh? Kamu beli lewat online, lewat kamu bisa lembaga, nge-track kan? nggak nanti kambingnya? Bisa. Jadi kita bisa pilih pertama kambingnya, kemudian bahkan dikirimnya untuk di daerah mana, dan proses sembelihnya pun kita akan dikirim bukti-buktinya. Dan kamu ditunjukkan ini kambing yang kamu beli gitu? Betul, dan itu ada nama saya juga di situ. Nama yang mengkurban itu siapa. Oke. Dan lengkap sih, jadi saya percaya ya dengan karena juga menggunakan lembaga yang sesuai, yang memang bisa dipercaya. Kalau saya sendiri sih, karena kebetulan saya berkurbannya adalah untuk area sekitar rumah ibu, jadi di Solo. Jadi kebetulan nggak jauh dari rumah ada yang jual kambing, Disti. Nah, saya minta kontak si penjual kambing itu, kemudian kami video call. Nah, si penjualnya menunjukkan mana kambing yang akan dipilih, saya tawar-menawar harga di situ, baru deh kita beli gitu. Tapi kita tahu banget ya gimana rasanya pada saat kita merasa yang biasanya bisa berkurban, tahu-tahu tahun ini dengan segala keterbatasan akhirnya tidak bisa berkurban. Itu gitu nyesek ya. banget memang perasaannya, karena selama bertahun-tahun kita kurban, tahun ini enggak. Tapi sebenarnya ini bisa dikompensate atau kompensasikan dengan misalnya kita membantu teman, saudara, ataupun keluarga yang sedang membutuhkan. Tidak harus membantu berupa materi, tapi juga tenaga ataupun dukungan moral begitu, terutama apabila mereka sedang isolasi mandiri di rumah. Iya, dan